Maya tidak membalas perkataan Bima karena Panji tiba-tiba saja bergerak. "Nyenyak tidurnya?" tanya Bima saat melihat Panji sudah terbangun. "Perasaan tadi masih di lapangan. Sejak kapan?" tanya Panji masih mengantuk dan menggaruk-garuk lehernya. "Kamu aja Mbak yang cerita. Aku minta air hangat dulu ke panitia," ucap Bima yang langsung beranjak keluar ruangan. Sesaat dalam perjalanan Bima memikirkan apa yang diucapkan oleh sepupunya. Mungkin dia memang beberapa kali sudah berinteraksi dengan mereka selama setahun ini. Tapi malam ini berbeda. Sosok-sosok yang muncul memiliki energi yang besar. Bima berhenti tiba-tiba. Dia menyadari sesuatu. Apa yang dia lihat bukan hal kebetulan. Itu bukan masa lalu dari sosok yang merasuki Panji, tapi sebuah kilasan kejadian. Bagaimana sosok itu bisa sampai datang ke tempat ini? Menghela nafas, Bima kembali berjalan. "Jangan ikut campur," ucap Ilm yang sudah berada di samping Bima. "Astaga, kalian ini apa tidak bisa muncul dengan cara yang tidak mengagetkan?" ucap Bima yang hampir saja terjatuh ke selokan kecil di samping kanannya. "Apa maksudmu jangan ikut campur? Kau tahu mereka kiriman dari seseorang bukan? Mereka kuat dan bukan sembarangan demit. Aku juga tidak yakin kalau penjagamu itu mampu melawan mereka," kata Willem yang melayang pergi meninggalkan Bima. Bergegas Bima segera kembali ke UKS. Segelas air panas dan 3 botol air mineral sudah dia bawa. Ada yang mengganjal di dalam pikirannya, tapi dia juga harus memastikan sesuatu. Jika apa yang dia pikirkan benar, sebaiknya dia tidak ikut campur dalam masalah ini. "Silahkan Tuan, teh hangat untuk Tuan," ucap Bima sambil meletakkan segelas teh hangat di meja samping ranjang. "Emang bener Bim, aku kesurupan?" tanya Panji heran. "Iya Ji, emang kamu ngerasainnya gimana?" jawab Bima. "Seingatku tadi baru mau balik dari masjid, terus tiba-tiba saja tengkukku terasa panas. Habis itu blank. Aku lupa. Bangun-bangun udah ada di sini," ujar Panji. "Kamu gak ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh kan Ji?" tanya Maya curiga. "Enggak lah, enak aja. Ada niat ngintipin cewek-cewek, tapi nggak jadi kok. Beneran swear," jawab Panji nyengir. Sementara Bima dan Maya hanya mendengus. Paginya semua peserta dipulangkan. Kegiatan yang seharusnya berjalan hingga sore akhirnya dibatalkan. Ada rasa bahagia yang muncul di dalam diri Bima. Dia sudah membayangkan bisa tidur siang dengan nyenyak di atas kasur di kamarnya. "Mukamu masih pucat gitu Ji," ujar Bima saat mendapati muka temannya terlihat pucat. "Nggak tahu Bim, dari tadi malam rasanya lemas banget dan jadi gampang ngantuk," jawab Panji. Mendengar itu Bima mencoba berkonsentrasi, melihat jika masih ada energi negatif yang tertinggal dari sosok yang merasuki Panji. Namun sekali lagi Bima tidak mendapati apapun. "Kenapa Bim?" tanya Panji yang melihat Bima terdiam. "Enggak, yuk aku anterin aja pulangnya. Sekalian mampir, sudah lama gak main ke rumahmu," ucap Bima yang langsung mengeluarkan handphonenya untuk menghubungi Maya. Mereka bertiga kini sudah berada di perjalanan menuju rumah Panji. Terpaksa motor milik Maya harus dititipkan di sekolah karena mereka memutuskan untuk memesan taksi. Tidak banyak obrolan yang terjadi di antara mereka. Bima melihat kondisi Panji yang semakin pucat. 20 menit perjalanan akhirnya mereka sudah sampai di salah satu perumahan. Nampak jelas rumah Panji yang cukup besar, dengan gaya modern dan banyak sekali tanaman yang menghiasi bagian depan rumahnya. "Yuk, mampir dulu," ucap Panji yang mencoba membuka gerbang rumah miliknya. Bima mencoba untuk membantu Panji, tapi Maya berdiri mematung dan terus melihat rumah Panji dengan pandangan yang aneh. Seolah-olah dia sedang bingung dengan apa yang dia lihat. "Mbak, ayo, kok malah bengong?" ajak Bima, karena melihat saudarinya itu masih saja diam memandangi rumah. "Kamu gak kerasa Bim?" tanya Maya lirih saat berjalan masuk ke dalam rumah. Bima hanya menggeleng. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. "Semoga hanya perasaanku saja," kata Maya. "Bapak sama ibu kemana Ji?" tanya Bima yang sudah duduk di salah satu sofa di ruang tamu rumah Panji. "Bapak mah kerja, ibu paling sebentar lagi pulang. Biasa mak belanja pagi," ucap Panji saat menaruh minuman dan beberapa camilan. Sudah beberapa kali Bima datang ke rumah Panji. Dia juga sudah tahu apa saja yang menunggu rumah ini. Tapi siang ini semua nampak tenang.
Bahkan sosok wanita yang biasa Bima lihat di taman depan juga tidak terlihat sama sekali. "Kamu nyaman, Ji, tinggal di rumah ini?" ucap Maya tiba-tiba. Sontak, Bima yang mendengar itu langsung menolehkan kepalanya. Panji pun terlihat heran dengan ucapan Maya. Awalnya Bima mengira Panji akan mengatakan kalau dia nyaman dengan rumahnya, tetapi Bima salah. Justru Panji malah menghela nafas. "Ada yang salah, Ji. Kalau ini soal masalah keluarga, lupakan saja," ucap Maya yang terlihat menyesal telah menanyakan itu semua. "Dulu memang nyaman, tapi akhir-akhir ini aku sama sekali tidak merasakan hangatnya rumah," jawab Panji. Bima masih diam. Dia berpikir memang lebih baik jika Maya saja yang berbicara. Bima yakin pasti ada sesuatu yang sedang ingin dipastikan oleh saudaranya itu. "Maksudnya?" ucap Maya yang masih belum sepenuhnya memahami apa yang Panji katakan. "Kita bicara di luar saja. Jadi aku bisa melihat kalau ibuku sudah pulang," ujar Panji yang sepertinya tidak mau kalau ibunya sampai tahu dia sedang menceritakan sesuatu tentang keluarganya. Kini mereka bertiga sudah duduk di bangku di teras rumah Panji. Untungnya, jarak teras rumah dengan jalan cukup jauh. Jadi tidak mungkin ada orang yang mendengar perbincangan mereka. "Sudah beberapa bulan ini Bapak menjadi aneh dan hampir aku tidak mengenalinya. Awalnya aku mengira sedang ada permasalahan dengan pekerjaannya, hingga keributan mulai terjadi. Ibu dan bapakku mulai bertengkar satu sama lain," ucap Panji murung. Bima tidak bisa banyak berkomentar, walaupun dia selama ini sering ditinggal oleh orang tuanya. Tapi hubungan keluarganya bisa dibilang baik-baik saja. Terlebih aku juga sering mendengar ada sesuatu yang aneh. Hampir setiap malam aku mendengar ada suara geraman yang mengitari rumah. Awalnya aku kira itu kucing atau anjing. Tapi saat aku mencoba memastikan, tidak ada seorang pun di luar, lanjut Panji. "Benar kan? Ada sesuatu yang aneh dengan rumahmu." "Aku tidak tahu apa itu, tapi ada yang aneh," ucap Maya. "Maksudnya Mbak?" sambar Bima, yang sebetulnya dia paham dengan maksud Maya. "Beneran kamu gak ngerasa?" ucap Maya memastikan. Bima menggeleng. Dia sama sekali tidak merasakan apapun. "Aneh? Aku sedari tadi merasakan kalau ada sesuatu yang memperhatikan kita. Terlebih perasaanku terasa begitu sesak. Aku juga tidak melihat apapun di sini. Tapi jelas ada sesuatu yang sedang terjadi di rumahmu, Ji," ucap Maya lantang. Panji yang mendengar itu hanya tersenyum kecut. Apa yang sedang dia takutkan menjadi kenyataan. Belum sempat mereka meneruskan pembicaraan, terdengar ada suara motor yang masuk ke halaman rumah. Nampak seorang wanita parubaya sedang turun dari motor dan menenteng plastik berisikan sayuran. "Loh, udah pulang? Katanya sampai sore." "Sudah dari tadi, Bim?" tanya Bu Eni sambil menyunggingkan senyum ramah. Bima yang sudah mengenal Bu Eni langsung menyambut tangan wanita itu. Tapi berbeda dengan Maya, dia belum pernah bertemu dengan Bu Eni. Mungkin ada sedikit rasa canggung. Namun saat Bima melihat Maya menyambut uluran tangan Bu Eni, Maya sedikit tersentak, seperti sedang menahan sakit. "Ada apa, Mbak?" ucap Bima. Buru-buru saat Panji diminta untuk membawakan barang bawaan ibunya. "Nanti aku jelasin, Bim. Ada yang aneh dengan rumah ini," jawabnya buru-buru. Bima penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Berkali-kali dia berkonsentrasi melihat hal yang janggal, tapi tidak menemukan apapun. Bima dan Maya sudah berpamitan. Tidak enak berlama-lama di sana. Sedang kondisi Panji juga sedang tidak baik-baik saja. "Tadi aku lihat Mbak Maya sedikit tersentak saat mencium tangan Bu Eni." Bima memulai pembicaraan. Saat ini mereka sedang berada di salah satu jalan trotoar yang ada di kota. Sengaja untuk tidak langsung pulang ke rumah. "Ada sesuatu yang aneh, Bim. Saat aku menyentuh ibunya Panji, jelas sekali tiba-tiba saja tanganku seperti menggenggam bara api," ucap Maya. "Menurutmu, apakah Bu Eni juga memiliki kelebihan, Bim? Atau dia sedang terkena guna-guna?" lanjut Maya. "Jujur saja, aku tidak merasakan apapun, Mbak. Ini aneh. Atau mungkin karena kemampuanmu dalam mendeteksi gangguan gaib jauh lebih peka daripada punyaku?" tanya Bima penasaran. Maya hanya mengangkat bahunya.
menekankan kalau dirinya juga tidak tahu. Di sisi lain, semenjak peristiwa Alas Lali Jiwo, entah kenapa Bima tidak pernah bisa tidur di bawah jam 12 malam. Matanya selalu nampak segar, bahkan pernah dia mencoba meminum obat tidur, tapi tidak ada efek sama sekali. Sedari tadi Bima berdiam diri bermeditasi. Selain untuk menenangkan pikirannya, dia juga masih belajar untuk mengendalikan kekuatannya. Terlebih saat ini dirinya juga belum bisa menguasai kekuatan yang dimiliki oleh tombak cempoko kuning. Angin dingin tiba-tiba hadir melintasi tengkuk milik Bima. Seketika kulitnya seperti terasa tersentuh air es yang sangat dingin. Bima membuka mata, nampak sosok Romo Sengkono sudah hadir di depannya. "Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu," ucap Romo Sengkono. "Apa ini soal Alas Lali Jiwo?" tanya Bima penasaran. "Tidak, bukan itu. Kau masih belum mampu untuk membawa Arif pulang. Belum saatnya. Jangan ikut campur dengan hal yang belum kau ketahui," jawab Romo Sengkono. "Apa maksudmu?" kata Bima kebingungan. Dia sedang tidak mencampuri urusan apapun saat ini. "Sosok yang kemarin merasuki temanmu hanya suruhan. Gunakan Maya untuk mencari tahu lebih banyak. Dia lebih peka darimu. Dan jangan bertindak sembarangan," ucap Romo Sengkono yang langsung saja menghilang. Bima menghela nafas dalam-dalam. Ada sedikit rasa jengkel kepada penjaganya itu. Romo Sengkono tidak berubah sama sekali, selalu saja memberikan informasi yang tidak mendetail. Bangkit, Bima merebahkan tubuhnya di atas kasur. Benar dugaan Bima, kalau Maya bisa lebih peka dalam merasakan keberadaan makhluk astral. Bima tersentak dari tidurnya. Saat ini ia tengah terlentang di suatu tempat yang asing. Memandang ke atas, dia melihat hamparan langit gelap. Sejak kapan aku tidur di luar rumah? Batin Bima kebingungan, namun ada sesuatu yang aneh. Dia mencoba meraba-raba sekitarnya. Pasir. Pelan, Bima mencoba bangkit. Diambilnya segenggam pasir dengan tangannya. Iya benar, ini pasir. Tapi sejak kapan aku ada di pantai? Ucap Bima. Dipandangnya sekeliling, suasana begitu sepi. Lambat laun dia juga mendengar deburan ombak dan suara deru angin. Kesadaran Bima belum pulih sepenuhnya. Dia masih merasa bingung dengan perpindahan tempat yang begitu cepat. Sekali lagi dia mencoba mengambil segenggam pasir dan diremasnya kuat-kuat. Dia merasakan kulit yang ada di tangannya bergesekan dengan pasir yang ia genggam. Aneh, kalau ini mimpi, kenapa terasa sekali? Ucap Bima. Romo Sengkono, ucap Bima memastikan. Ia menunggu beberapa saat, tapi sosok penjaganya juga tak muncul saat ia panggil. Beranjak, Bima mulai melihat sekitarnya lagi. Tidak ada siapapun di sana. Dia mencoba mengingat-ingat. Tempatnya berdiri saat ini begitu familiar. Tapi Bima tidak bisa mengingat kapan ia pernah singgah ke sini. Bima mencoba untuk berjalan mendekat ke arah bibir pantai. Namun baru saja dia melangkah beberapa meter, terdengar sebuah teriakan yang tidak asing di telinganya. Sontak, Bima mencari sumber suara, tapi dia masih tidak menemukan apapun. Tolong! Sekali lagi Bima mendengar suara itu. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, Bima mencoba untuk berkonsentrasi mengumpulkan tenaga. Perasaannya mengatakan kalau sedang ada yang tidak beres dengan semua ini. Kowe sopo cah bagus? Tempatmu bukan di sini. Muleh! Terdengar jelas sekali bisikan suara seorang perempuan. Mendengar itu, Bima langsung membuka matanya. Kini nampak dengan jelas ada sesosok perempuan dengan pakaian Jawa yang sederhana dengan mendelik menatapnya. Di mana ini? Siapa kamu? Tanya Bima. Tidak menjawab pertanyaan Bima, justru sosok tersebut berjalan menjauh, mendekati bibir pantai. Bima mencoba mengejar, namun sosok tersebut sudah hilang ditelan deburan ombak. Sekali lagi Bima mengedarkan pandangannya. Tersentak, tiba-tiba saja dia merasakan tangan kanannya seperti sedang ditempeli bara api yang sangat panas. Cempoko kuning, ucap Bima saat merasakan mata tombak yang tersimpan di tangan kanannya bereaksi begitu kuat. Tolong! Sekali lagi Bima mendengar suara teriakan seseorang, tapi Bima tidak mendapati apapun di sana. Sekali lagi dia mencoba mengumpulkan tenaganya, berdoa meminta petunjuk agar diperlihatkan sesuatu jika memang itu adalah hal yang harus diketahuinya.
Spontan Bima kembali membuka matanya. Kini dengan jelas, Bima melihat seseorang yang ia kenal. Jauh beberapa meter di depannya, Panji tengah diseret menuju ke arah bibir pantai oleh sekelompok orang. Tanpa dikomando, Bima segera berlari ke arah Panji, berniat menolong temannya itu. Namun dalam keterburuannya, tiba-tiba saja dia menyandung sesuatu yang membuatnya terjatuh. Mata Bima membulat seketika, jantungnya nyaris copot. Dia tengah menyandung tubuh manusia yang tengah terbaring di atas pasir. Sejenak Bima berpikir untuk meninggalkan tubuh itu, namun "Bim, tolong!" Bima kaget mendengar suara lirih dari tubuh yang ada di depannya. Bingung apakah dia harus menolong orang yang ada di depannya atau Panji yang tengah diseret ke arah laut. Mengikuti instingnya, Bima segera membalikan tubuh yang tertelungkup itu. Saat sudah melihat muka dari orang itu, Bima langsung buru-buru mundur sampai jatuh terjengkang ke belakang. "Maya?" ucap Bima syok. Jelas sekali tubuh itu milik Maya. Meskipun darah segar menutupi sebagian wajah Maya, tapi jelas Bima mengenali sosok wanita itu. "Pulang sekarang, Bim," ucap sosok Maya tiba-tiba. "Tolong!" Sekali lagi Bima menoleh ke arah Panji yang sudah dekat sekali dengan bibir pantai. Tanpa menggubris ucapan Maya, Bima langsung berdiri dan berlari menuju ke arah Panji. Namun semakin dekat dia ke arah temannya, justru perasaan Bima semakin tidak enak. Kini, dia sudah dekat dengan Panji. Namun Panji beserta orang yang berusaha menyeretnya telah hilang, bagai asap yang terkena hembusan angin. "Ada apa ini sebenarnya?" ucap Bima kebingungan. Saat Bima kembali melihat sekitar, kemudian melanjutkan berjalan, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ada sesuatu seperti karung yang tengah digantung di pinggiran tebing. Saat sudah dekat dengan tebing, jelas sekali karung-karung itu bergerak menggeliat. Panik jika itu adalah manusia. Bima segera berlari menuju ke arah tebing, tapi langkahnya terhenti. Bima ingat dia pernah kesini. Penglihatan yang diberikan oleh sosok yang merasuki Panji. Ya, dia pernah melihat ada wanita yang sedang memanggil sosok demit wanita, dan di sanalah, di tebing itu dia melakukan ritualnya. Mempercepat langkah kakinya, justru Bima syok dengan apa yang dia lihat. Semua anggota keluarganya tengah tergantung di sana dengan kondisi terpocong dan lehernya terjerat tali tambang. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap Bima yang tiba-tiba saja terbangun. Bima tidak langsung membuka mata. Dia meraba-raba dulu di sekelilingnya. Batinnya masih merasakan kepanikan. "Kain, ya ini kain, bukan pasir," batin Bima. Lalu dia mencoba membuka mata. Saat melihat plafon kamarnya, Bima mengeluarkan suara penuh rasa syukur. "Tenang no awakmu." Kaget Bima langsung bersiaga. "Astaga, kenapa selalu bikin kaget?" ucap Bima saat mendapati Kromo Sengkono sudah berdiri di sudut kamar miliknya. Masih terengah-engah, Bima mencoba mengambil botol air yang ada di meja sebelah tempat tidur. Setelah menegak habis air dalam botol, dia menyambar rokok yang ada di meja dan segera membakarnya berharap mendapat ketenangan. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Bima memandang Kromo Sengkono. "Dia sepertinya menyadari siapa dirimu," jawab Kromo Sengkono. Dia siapa?" tanya Bima kebingungan. "Elengno, ketehmu, ora keteh biasa. Siapa saja demit yang ingin punya kesaktian bakal kepengen untuk memilikimu," ucap Kromo Sengkono yang langsung saja menghilang. Bima hanya menghela nafas, memikirkan mimpi yang barusan ia alami. Terlebih juga perkataan Kromo Sengkono, "Darah Songorojo," ucap Bima yang langsung mengambil handphone miliknya dan mencari kontak Maya. Sudah beberapa kali dia mencoba menelpon, tapi tetap saja tidak ada satupun panggilannya yang diterima. Menengok ke arah jam, ternyata sudah pukul 3 pagi. Buru-buru Bima melihat sebuah notifikasi yang membuat dirinya tenang. "Jangan gila, atau besok aku buat jadi gila." Bima tersenyum lega melihat pesan teks yang dikirimkan oleh Maya. Di sisi lain, "Sudah yuk, bolos saja. Ada yang ingin aku ceritakan," ajak Bima kepada Maya saat mereka sudah mau sampai sekolah. "Gila, mau kemana? Motorku masih di sana. Kalau bapak tahu bisa repot," ucap Maya menolak mentah-mentah ajakan Bima. Tapi bukan Bima namanya, kalau dia tidak bisa membuat orang-orang di sekitarnya penasaran.
Kini mereka berdua tengah duduk di salah satu kafe tak jauh dari tempat tinggal Bima. Jadi apa yang membuat Tuan Bima begitu antusias untuk bicara empat mata? Ucap Maya sengit menatap sepupunya. Ingat waktu Panji menyerangku. Kemudian Bima menceritakan bagaimana dia sedang berdiri di sebuah pantai. Kemudian dia melihat ada seorang wanita yang berjalan terburu-buru, seolah dia tidak ingin dilihat siapapun. Hingga saat kehadiran satu sosok yang membuat tubuh Bima gemetar secara spontan. Bahkan energinya jauh lebih mematikan daripada Dewi, ucap Bima. Dewi? Maksudmu sosok kembar 3 yang menjaga Sendang Pitu? Tanya Maya. Ia mengerutkan alisnya. Dia memang selama ini belum pernah bertemu dengan Dewi. Namun entah kenapa di dalam benaknya, dia sudah bisa membayangkan seperti apa sosok Dewi. Benar, dan juga Willem serta Kromo Sengkono memintaku untuk berhati-hati. Kembali Bima menceritakan tentang peringatan Willem dan wejangan yang diberikan oleh Kromo Sengkono, serta mimpi yang tengah dia alami semalam. Panji, ucap Maya mengerutkan dahinya. Kau tahu Bim, aku memang merasa ada yang aneh dengan dirinya dan rumahnya. Terlebih semenjak kejadian kesurupan itu. Dan ingat, saat aku melihat ada sosok perempuan yang tengah memperhatikan dari jauh, ujar Maya. Iya, tapi bukan itu intinya. Justru kalimat dari Kromo Sengkono yang membuatku khawatir. Bukan hanya diriku saja, tapi juga untukmu. Ingat apa yang kuceritakan soal darah Songorojo? Tanya Bima yang sekarang mulai terlihat gusar. Jelas sekali ingatan tentang seluruh keluarganya yang digantung di atas tebing menggelayut bergoyang-goyang di kepalanya. Maya mengangguk-anggukkan kepalanya. Iya, aku ingat. Tapi aku juga bingung Bim. Kita tidak sedang menyeret masalah ke dalam hidup kita. Dan kenapa kita harus yang mencari masalah itu? Ucap Maya yang mencoba untuk memutus kekhawatiran Bima. Sekarang kita hanya berdua. Belum ada yang bisa kita mintai pendapat tentang hal-hal yang berbau gaib seperti ini. Kecuali apa Mbak? Tanya Bima penasaran. Kecuali kau melupakan semua ini. Jika memang ini menyangkut nyawa keluarga kita. Aku beranggapan sosok yang sedang mengincar Panji sedang memberikan peringatan kepadamu untuk tidak ikut campur, ucap Maya dengan nada final. Bima terhenyak. Sejenak dia berpikir, memang benar apa yang Maya ucapkan. Saat ini belum ada orang yang bisa dimintai pendapat, dan tidak mungkin bagi Bima untuk menemui Pak Arif sekarang. Kromo Sengkono selalu bilang kalau Bima belum siap, dan belum saatnya mereka pergi menemui Pak Arif. Sementara itu, hari-hari telah berlalu. Semenjak Bima mengalami mimpi tentang keluarganya dan Panji, sudah beberapa hari ini pula Bima tidak melihat Panji datang ke sekolah. Awalnya memang Bima tidak begitu peduli dan mencoba melupakan semuanya. Saat ini fokusnya hanya terus berlatih agar segera bisa membawa pulang Pak Arif ke alam mereka. Kenapa Bim? Masih mikirin soal mimpi itu? Ucap Maya yang sudah duduk di sebelah Bima. Iya Mbak, entah kenapa semenjak aku memimpikan kejadian itu, perasaanku menjadi tidak tenang. Apalagi ditambah dengan perkataan Kromo Sengkono kalau mereka sudah menyadari siapa aku sebenarnya, jawab Bima gusar. Aneh ya Bim, padahal kita sendiri juga tidak tahu siapa itu Sangaraja, namun justru mereka sendiri yang malah mengincar kita, kata Maya sambil menghela nafas panjang. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Bima. Memang benar apa yang diucapkan oleh Maya. Bahkan Bima sendiri juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan darah Sangaraja. Apa sebaiknya kita pastikan kondisi Panji Mbak? Tanya Bima sambil memandang ke arah sepupunya. Kamu yakin Bim? Kali ini tidak ada yang membantumu, sedang aku sendiri juga tidak bisa berbuat banyak. Bagaimana jika terjadi sesuatu denganmu? Terlebih dengan semua penglihatan yang kamu lihat itu berbeda dengan apa yang menimpaku dulu, kata Maya yang mulai merasa khawatir dengan keputusan Bima. Bukannya kamu sendiri Mbak yang bilang kalau tidak bisa melihat temanmu dipermainkan oleh mereka, tukas Bima. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Maya. Cukup lama wanita itu memandangi Bima dengan penuh pertimbangan. Kita coba pergi ke rumah Panji siang ini Bim, kata Maya sambil beranjak pergi menuju bangku yang ia tempati. Tersenyum, Bima hanya mengangguk. Akhirnya dia bisa mengajak Maya untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Panji. Entah kenapa, dia merasa semua ini ada kaitannya dengan pusaka yang tertanam di tangan kanannya. Terlebih memang Kromo Sengkono juga meminta
untuk mencari tahu semua kejadian ini menggunakan kemampuan yang Maya miliki. Andai Pak Arif di sini, semua akan terasa lebih mudah, keluh Bima sambil memandang keluar ke arah pohon Tanjung. Di sisi lain, siang sepulang sekolah, Bima dan Maya langsung saja memutuskan untuk pergi ke rumah Panji. Sedari awal, memang semestinya Maya tidak mengizinkan Bima untuk mengendarai motornya. Bukan perkara Bima tidak bisa mengendarai sepeda motor, akan tetapi Bima terlalu brutal di jalanan. Hampir saja Maya kehilangan kepalanya karena cara mengendarai Bima yang di luar nalar. "Bim, pelan! Astaga!" teriak Maya yang shock saat Bima melajukan motornya begitu kencang. "Udah tenang aja, pegangan yang kenceng daripada kamu yang terbang, Mbak," balas Bima sedikit mengencangkan suaranya. Karena angin yang menderu-deru di telinganya. Ciit! Terdengar suara decitan ban motor ketika Bima tiba-tiba saja mengerem kendaraannya saat masih berada di kecepatan tinggi. "Sudah sampai, Mbak, kamu kenapa?" ucap Bima bingung saat melihat wajah pucat Maya. Dengan gemetar, Maya turun pelan-pelan dari jok motor yang baru saja dia tumpangi. "Mau bikin aku mati, Bim," ucap Maya lemas. "Naik Romo Sungkono bisa lebih cepat, Mbak," kekeh Bima saat tahu sepupunya gemetaran karena ulahnya saat mengendarai motor. Tanpa menunggu jawaban dari Maya, Bima langsung beranjak menuju gerbang rumah Panji. Sejenak Bima memandangi rumah itu dan mencoba kembali merasakan jika ada sesuatu yang aneh. Namun tetap saja Bima tidak melihat maupun menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Memantapkan hatinya, Bima segera mendorong gerbang dan masuk ke dalam pekarangan rumah milik keluarga Panji. "Bim, tidak apa-apa, kita langsung masuk ke dalam?" tanya Maya yang sudah berada di samping Bima. "Kalau diusir ya tinggal pulang, Mbak," jawab Bima cuek sambil terus melangkah menuju ke arah pintu utama. Tok tok tok. "Assalamualaikum," salam Bima sambil mencoba untuk mengetuk rumah milik Panji. "Sepertinya Panji sedang pergi, Bim. Kita pulang aja sekarang," kata Maya sambil celingukan, memandang ke arah sekitar. Sesekali badannya juga bergidik ngeri. "Waalaikumsalam," terdengar suara Panji dari dalam rumah. Bima sedikit lega saat mendengar suara temannya yang sudah beberapa hari ini tidak dijumpainya. Namun saat mereka melihat kondisi Panji, keduanya melongo dan tidak menyangka Panji mendapatkan penyakit seperti ini. "Panji!" pekik Maya kaget saat melihat kondisi Panji yang sudah berubah semenjak terakhir kali mereka bertemu. Sedang Bima hanya terdiam dan terus menatap wajah dan tubuh temannya itu. "Kamu kenapa, Ji?" tanya Maya. Panji hanya menggelengkan kepalanya dan terus mencoba menggaruk-garuk bagian tubuhnya yang sudah penuh dengan benjolan yang bernanah. "Sejak kapan?" tanya Bima saat mereka sudah duduk di sofa ruang tamu. "Semenjak kejadian di sekolah, malamnya badanku panas dan rasanya gatal sekali. Entah, aku juga tidak tahu. Tapi pagi harinya semua sudah seperti ini," jawab Panji dengan muka lesu. "Coba Ji, ceritain, kenapa bisa jadi seperti ini?" kata Bima. Sesekali Maya dan Bima berjengit saat melihat kondisi tubuh dari temannya itu. Awalnya Panji nampak ragu. Kadang dia melihat ke arah belakang dengan pandangan yang kurang nyaman. Hal itu justru membuat Bima bingung, sedangkan Maya seperti terpaku melihat sesuatu. "Mbak?" tanya Bima. Tapi Maya menggeleng meminta Bima untuk diam. Panji terdiam. Dia tidak langsung berbicara. Jelas sekali Bima melihat ada sedikit air mata yang menggenang di ujung kedua bola matanya. "Ci," ucap Bima mencoba menguatkan temannya. "Tepat setelah kalian pulang, aku sudah bilang kalau semua badanku terasa tidak enak. Bahkan suhu tubuhku juga naik secara drastis. Awalnya aku berpikir kalau itu cuma kecapean dan akan hilang dengan sendirinya. Tapi bahkan setelah aku meminum obat dan tidur sampai sore, tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan suhu tubuhku semakin naik," ucap Panji sambil terus saja mencoba menggaruk badannya. Sementara itu, flashback kenangan Panji. "Ci, sudah sehat belum?" tanya Eni saat sudah berada di dalam kamar Panji. Sudah mendingan, Bu. Tadi sudah minum obat," jawab Panji parau. "Ya sudah, Ibu pergi ke tempat Bude dulu ya. Nanti kalau lapar, makanan sudah Ibu siapkan," kata Eni sambil meninggalkan tempat tidur anaknya. Sedang Panji hanya mengiyakan dengan sedikit mengerang. Panji yang mendengar ucapan ibunya hanya tersenyum kecut. Dia berharap mendapatkan perhatian lebih, tetapi saat dia sakit pun tetap sama saja.
Mendengar suara kendaraan yang keluar meninggalkan rumah, Panji kembali meringkuk di atas kasur. Tok 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 tok. Mata Panji kembali terbuka. Jelas dia mendengar suara ketukan dari pintu depan. Enggan sekali rasanya untuk beranjak. Terlebih kepala Panji juga semakin terasa berat. Namun suara ketukan itu semakin lama semakin kencang. Mau tidak mau Panji beranjak, berniat melihat siapa gerangan yang bertamu di waktu maghrib seperti ini. Melangkah sempoyongan, Panji berjalan pelan-pelan. Nampak sekarang dia bisa melihat siluet seorang perempuan yang tengah berdiri di depan teras rumahnya. Tidak mau membuat tamunya menunggu lebih lama, Panji bergegas membuka pintu. Kini jelas sekali di depan Panji nampak seorang wanita seumuran ibunya tengah berdiri menatap dirinya. Wanita dengan rambut tergerai serta menggunakan pakaian kebaya berwarna hijau. Maaf bu, cari siapa ya? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini dan terima kasih untuk penulisnya, Netra Kala. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.